Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini saya rindu kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung channel saya, yang telah mensupport saya dengan cara mensubscribe video saya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan pada hari ini saya akan mengangkat satu topik pembicaraan untuk kita belajar bersama-sama, yaitu cara beriman yang benar. Cara beriman yang benar. Kita dapat melihat di dalam Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun menegur tegas dan berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam ayat ini sangat-sangat dijelaskan untuk kepada kita, kepada setiap kita, bagaimana orang buta ini datang kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kita mungkin, Bapak Ibu, saya dan saudara-saudara semua, dimanapun kita berada, mungkin setiap kita mengalami pergumulan, mungkin berbeda-beda. Apalagi di masa pandemi yang pada saat ini melanda negeri kita, melanda bangsa kita, mungkin banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, termasuk mungkin dalam perekonomian kita, di dalam pekerjaan kita. Tetapi apa yang perlu kita lakukan? Apa sih? Apa yang kita lakukan, kita sebagai orang-orang percaya? Ada 3 hal yang perlu kita pelajari untuk hari ini. Bagaimana kita sebagai orang beriman mempercayai Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu saudara mempunyai pergumulan. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari ayat ini adalah berseru. Hal yang pertama yang kita lakukan, Bapak Ibu, yaitu kita berseru kepada Tuhan. Kita dapat melihat di dalam ayat yang ke-27, ketika Yesus meneruskan perjalanannya, kita melihat di sana ada orang buta. Orang buta ini melihat Tuhan Yesus dan memanggil. Mereka berseru, "Tuhan." Mereka berseru, "Tuhan, Tuhan, kasihanilah kami. Hai anak Daud, kasihanilah kami." Ini adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan, atau yang wajib kita lakukan ketika kita memiliki pergumulan, ketika Bapak Ibu saudara-saudara dan saya memiliki suatu masalah di dalam keluarga contohnya. Kita meminta, kita berseru kepada Tuhan, "Tuhan, ini permasalahan kami, ini pergumulan kami yang pada saat ini, Tuhan." Dan Bapak Ibu, kita dapat melihat bahwa orang buta ini berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan daripada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mempunyai pergumulan, hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita bertindak, kita melakukan sesuatu hal. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan dalam hakikatnya mati, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Mungkin banyak pergumulan kita, mungkin kita sering berseru kepada Tuhan di dalam doa, mungkin sampai menangis pun kita berdoa. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan satu tindakan, kita melakukan sesuatu tindakan yang mendukung dari apa yang kita minta. Contohnya kita meminta kepada Tuhan, "Tuhan, berikan kami kesehatan." Ya, tindakan yang harus kita lakukan, kita harus menjaga kesehatan. Gitu. Kita harus menghindari hal-hal yang membuat kita sakit. Itu adalah tindakan. Sehingga apa yang kita serukan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, sejalan dengan apa yang kita lakukan. Dan kita harus terus berdoa, terus beribadah kepada Tuhan. Kita terus menyembah, kita terus meminta kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang perlu kita pelajari untuk hari ini, Bapak Ibu, adalah kita mempercayai Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua.
Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat melihat di dalam pasal yang ke-28, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada kedua orang buta ini, percayakah kamu bahwa saya dapat melakukannya untuk kamu? Apa kita bisa melihat respon dari kedua orang buta ini? Mereka percaya akan apa yang Tuhan pertanyakan kepada mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka. Mereka percaya Tuhan akan mengabulkan doa mereka. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita selama ini ketika kita meminta, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mungkin sudah melakukan kedua hal, mungkin kita sudah berseru kepada Tuhan, kita sudah melakukan hal-hal yang mungkin mendukung apa yang menjadi permohonan kita. Kita terus berdoa dan berdoa, tetapi belum ada juga jawaban. Apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan akan melakukan, akan sanggup? Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan kita, sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara. 3 hal ini, Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki ini. Ketika kita meminta, ketika kita berseru kepada Tuhan, harus dibarengi dengan tindakan. Dan ketika kedua hal ini, satu hal yang perlu kita harus pegang adalah kita percaya, kita yakin dan percaya Tuhan akan sanggup melakukan, sanggup menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu dan saya, apapun yang menjadi permasalahan kita. Yang menjadi pertanyaan dari teks ini untuk kita, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkannya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita dapat melihat pertanyaan yang unik mungkin. Kita bisa membayangkan bagaimana orang buta. Tetapi di dalam teks ini, Bapak Ibu, tidak ada dikatakan bahwa orang buta itu ada yang mengarahkan mereka, tetapi kenapa mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Kenapa mereka bisa menjumpai Tuhan Yesus padahal mereka buta, Bapak Ibu? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Apakah mereka ada yang menuntun atau tidak, Bapak Ibu? Kita yakin dan percaya, iman. Ya, kita harus mengingat iman kita akan menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita beriman kepada Tuhan, segala sesuatu akan terjadi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kita satu pembelajaran. Ketika kita mempunyai pergumulan, ketika Bapak Ibu mempunyai pergumulan, saudara-saudara semua mempunyai pergumulan, yakin dan percaya Tuhan akan menjawab. Mungkin selama ini kita sudah melakukan 3 hal ini, tetapi yang menjadi pertanyaan untuk kita, bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya sudah sabar dengan jawabannya Tuhan? Atau kita ketika kita meminta sesuatu, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan, saya merindukan anak, saya merindukan harta mungkin, saya merindukan pekerjaan. Mungkin di saat kita meminta itu, jawaban Tuhan belum ya kepada kita. Ya, mungkin kita menunggu beberapa lama baru Tuhan jawab. Tapi saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu melakukan hal ini, ketika Bapak Ibu melakukan 3 hal ini, ketika Bapak Ibu mengalami atau berada di dalam pergumulan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini menegur kita semua, menegur Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ketika kita mempunyai masalah, mari Bapak Ibu, saudara, andalkan Tuhan. Percayai Tuhan, mari berseru kepada Tuhan, dan mari melakukan hal-hal yang mendukung apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan saya. Sekian saja firman untuk hari ini, renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.